ketika kita punya salah, akui kesalahan itu dan maafkan diri kita. Saya salah, saya salah. Kemudian kalau kita salah pada orang lain, cepat minta maaf. Bahwa saya salah, saya berbuat salah terhadap Anda, saya mendolimi Anda. Kali ini saya minta maaf, betul-betul minta maaf kepada siapapun. Karena kemudian saya siapa, Anda siapa, sehingga akhirnya tidak bisa melayani. Padahal kalau kita melayani siapapun yang kita layani, disitulah kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra, senang hari ini Andi Umar menyapa mitra kembali di program QLM, Quality Life Management. Satu program yang sepertinya agak sulit dijauhkan dari Bang Andi Umar, karena walaupun tidak terlalu banyak di setiap sesinya hadir, tapi histori hadirnya QLM tentu saja membuat kami begitu melekat kuat gitu ya. Apalagi dengan pengasuh tetap yang sampai hari ini belum tergantikan, Master Sambadar terus setia menyapa kita. Materi demi materi, episode demi episode sudah banyak kami lewati bersama Anda. Bagaimana, apakah mitra selalu mengikuti siaran kami? Nah, Anda pun misal Anda karena kesibukan dan lain hal belum banyak episode-episode yang diikuti, jangan khawatir. Kami selalu menyimpankannya, mengarsipkannya di channel YouTube kami, JIC TV. Silakan kalau saja Anda klik saja QLM, pas saja akan muncul episode-episode penyiaran kita di edisi-edisi sebelumnya. Jangan khawatir. Nah, hari ini kami akan kembali melengkapi dari topik-topik bahasan yang sudah banyak sekali disampaikan. Master Sambara sudah nyiapin satu topik hari ini tentang bagaimana diri kita itu menjadikan sebagai magnet rezeki. Nah, biasanya sebagai khas dari Master Sambadar itu selalu runut gitu ya, dari awal pembuka sampai akhir dengan poin-poin yang sangat mudah karena memang relate dengan kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Seakan kita dibimbing dan di coaching gitu ya, karena beliau motivator juga. Rasa coaching itu walaupun di meja siar dan kita sifatnya online itu dapat terasa oleh kita. Izinkan Andi Umar menyapa dulu Master Sambadar. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Bang Andi ngerecokin hari ini. Alhamdulillah, sebenarnya sungguh luar biasa. Kita senang sekali ditemani Bang Andi dari CIC ini. Dan insya Allah menjadi satu hasanah budaya bangsa dan hasanah kita semua. Sehingga QLM tetap mengudara serta menggairahkan ketika kita diskusinya nanti hidup, dan insya Allah diikuti banyak orang. Karena itu yang impian kita. Banyak orang yang mengikutinya dan kemudian mereka juga bisa menerapkannya dalam keseharian sehingga ke depan lebih berkualitas lagi. Insya Allah. Insya Allah. Karena kalau ada host itu seakan kita mewakili pertanyaan dari sekian ribu audien gitu ya. Walaupun kita mungkin beda-beda tipis pertanyaan yang disuguhkan ke narasumber gitu ya. Mungkin Bang Andi menjembatani, Anda ada pertanyaan mitra JIC bisa kita langsung suguhkan ke Master Sambadar hari ini. Tadi kita akan menyapa tentang tema jadikan diri kita magnet rezeki. Tapi Bang Ade izinkan Master Sambadar untuk menyapa mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra, hari ini tepatnya tanggal 22 bulan 10 2024, QLM mengudara kembali, dan setiap sepekan sekali di hari Selasa kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi diri kita sendiri dan juga menjadi diri yang kualitas ke depan, serta bagaimana kita terus menjadi orang yang memang memiliki jiwa pembelajar, sehingga insya Allah dalam kehidupan kita isi dengan kehebatan-kehebatan yang ada dan kemudian manfaat bagi orang banyak. Itu Kang Andi. Dan kali ini mitra, kita sudah yang ke 309. Jadi ini pertemuan-pertemuan yang dari awal sampai sekarang alhamdulillah masih Allah ridhoi, kita dibimbing sampai saat ini sudah ke 309. Dan mudah-mudahan terus Kang Andi, kita menginspirasi diri kita dan orang lain, terutama pada kehidupan yang lebih baik ke depannya. Karena QLM adalah Quality Life Management. Bagaimana kita memanage kehidupan berkualitas. Jadi jangan hidup hanya hidup-hidupan gitu, tetapi hidup yang berkualitas gitu ya. Nah itu dia, itu dia. Ini buat Nabil dan Valdi juga pas nih Pak. Ini yang selalu kita tekankan ya, orang-orang anak-anak muda di depan kita nih. Betul. Nah kita biasanya kan ada
MM-an, Iya. Pak. Nah, Master, hari ini kita akan punya berapa M untuk menebalkan gitu kan, Iya. menebalkan topik tentang bagaimana menjadikan diri kita sebagai magnet rezeki. Iya, betul sekali bahwa semestinya kita ini bukan tipe orang yang orang bilang begini, saya ini kok nggak punya apa-apa gitu. Nah, Saya ini kok kayak gini-gini aja gitu ya. iya. Saya ini kok dari dulu sampai sekarang kayaknya di tempat aja gitu. Iya, ya. Padahal kita luar biasa sekali. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita ini bisa berkembang, bertumbuh, dan bagaimana kita bisa melihat diri kita, apakah kita berbeda dari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu. Atau mungkin lebih jauh lagi 10 tahun yang lalu. Kalau kita sama saja berarti ada yang salah dari diri kita. Nah, kali ini kita akan dicerahkan. Kita sama-sama akan belajar bagaimana kita ini ke depan lebih hebat lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih memiliki sesuatu yang kita inginkan. Nah, maka kemudian jadikan diri kita ini magnet rezeki. Toh kita mampu, toh kita bisa, toh kita luar biasa. Satu hal yang paling hebat menurut ilmuwan Amerika, otak manusia ini kalau dipecah hanya 1,5 kilogram, rata-rata seperti itu. Namun kapasitasnya bisa menyimpan 4,7 juta buku. Pertanyaannya berapa buku yang sudah disimpan di otak kita? Dari sejumlah itu ya. Sejumlah itu. Dari sejumlah 4,7 juta buku. Iya. Kalau satu pun nggak ada, berarti kita nggak menggunakan sama sekali. Ini kan anugerah Allah yang diberikan kepada kita yang kita sia-siakan. Nah, kali ini kita mencoba menjadikan diri kita magnet rezeki yang sungguh di mana-mana kita akan bisa yang seperti itu. Kata kita ini mestinya tiap pagi kita bertebaran, tiap pagi kita lari ke sana kemari untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jangan kemudian kita mengatakan saya tidak punya apa-apa, saya hanya begini-begini saja. Tapi kali ini kita akan terbang luar biasa ke depan dan kita akan mampu meraihnya. Ini Kang Andi. Nah, nanti mitra, kita supaya mudah mempelajarinya, mudah mengimplementasikan, mudah juga untuk mengingat-ingatnya, ada 7M rahasianya. Kira-kira di antaranya. Sekalipun mungkin masih banyak sekali ya cara-cara kita meraih rezeki, tapi paling tidak ada 7M untuk batasan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang betul-betul menjadikan diri kita sendiri magnet rezeki. Nah, ini yang harus dipantengin sampai akhir nih Mitra Jesse. Karena kita baru mau masuk nih dari 7M ini, kita simak bersama apa-apa saja nih poin yang akan disampaikan. Iya. Apa M pertama dulu? Yang pertama adalah memegang teguh dan menjalankan agama dengan baik. Awalnya begini, hiduplah dengan ilmu. Hidup dengan ilmu akan mudah. Yang kedua, hidup dengan agama. Hidup dengan agama akan lurus. Dan yang ketiga, hidup dengan kepercayaan pada Tuhannya, pada Allah SWT. Orang yang kepercayaan tinggi terhadap Allahnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan raganya. Orang yang tenang jiwa raganya pasti hebat, pasti bisa berpikir cerdas. Nah, ternyata untuk menjadikan diri kita magnet rezeki yang luar biasa adalah ketika kita memegang teguh dan menjalankan ajaran agama yang benar. Ini yang pertama sekali. Permasalahannya di sini kan tidak seperti itu. Ada orang banyak mengatakan saya beragama baik, ternyata dalam perilakunya kurang baik, dalam kesehariannya kurang baik. Ini artinya kan masih ada kekurangan di sana ya. Padahal mestinya untuk menjadikan kita orang hebat adalah ketika kita pegang teguh agama dengan baik. Dan itu salah satunya. Siapapun kita yang hari ini betul-betul menjalankan agamanya, saya yakin kita ini dijamin menjadi orang yang sejahtera, dijamin menjadi orang yang hebat lah, orang yang tidak kekurangan, orang yang tidak mengeluh. Karena di sana paham betul bagaimana kita ini mensyukuri apa yang kita dapatkan. Dan bahkan yang adalah bertambah, dan bertambah. Ini diantaranya yang pertama adalah memegang teguh dan menjalankan agama dengan baik. Nah, dan Indonesia ini kan orang beragama ya. Yang kami sayangkan terkadang kan mengerti agama, paham agama, tapi tidak menjalankan dengan baik. Sehingga akhirnya menjadi apa? Menjadi terbalik gitu ya. Yang semestinya kita hebat, kita mestinya diri kita ini menjadi paling tidak panutan bagi diri kita dan orang lain, tidak menjadi apa-apa. Karena apa? Kita tidak menjalankan agama dengan baik, tidak menjalankan katakanlah syariatnya dengan baiknya. Nah, disitulah pada akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak lagi mumpuni. Dan kemudian endingnya adalah ya sengsara. Endingnya kemudian mengatakan ya kayak gini saya ini kekurangan dan kekurangan terusnya. Ini Kang Andi yang kita sayangkan seperti itu. Jadi hal yang pertama untuk menjadikan diri kita magnet rezeki adalah ketika kita betul-betul memegang teguh ajaran agama dan menjalankan syariat dengan baik. Ya, mungkin Kang Andi ada satu cerita atau mungkin ada ide yang lain. Iya, karena memang faktor memegang agama, kesyukuran semakin kuat dan rata-rata orang-orang yang bersyukur itu mampu manajemen waktu tadi itu untuk semakin mendekat kepada Allah dan dia siap menyambut sebagai bagian untuk menyambut rezeki. Iya, betul sekali. Ya, ini sudah kelihatan banget. Orang-orang yang
menjalankan dengan syariatnya dan ya kata Allah tadi memiliki ilmunya yang cukup ya, itu pasti akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dan bahkan tadi jadi magnet rezeki. Ya itu baru satu itu. Ya kita sudah tidak lagi kewahan lah gitu ya. Ini hebat sekali. Yang kita sayangkan tadi bahwa kita kok menjadi orang yang beragama tapi tidak taat. Iya, menjadi orang yang beragama tapi tidak menjalankan syariatnya, bahkan melanggar-langgar gitu ya. Bahkan terkadang yang paling luar biasa itu mengatakan bahwa udah nanti kita bertobat. Kali ini kita tobat nanti gitu. Nanti gitu. Bayangkan Padahal juga belum tentu nanti kita akan tobat. Belum tentu ya. Bayangkan belum tentu nanti kita akan bersyukur. Iya, gitu ya. betul sekali ini yang kita sayangkan seperti itu. Ini yang pertama ya, mitra. Jadi menjalankan syariatnya dan menjalankan agama dengan baik adalah salah satu menjadikan kita orang yang memiliki magnet rezeki. Ini yang pertama sekali. Kita akan lihat lagi yang kedua. Dari menjadikan kita dekat dengan rezeki dengan menjalankan agama yang benar ya, atau syariat yang benar ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah menjaga pikiran, perasaan dan spiritual. Ini pikiran, perasaan dan spiritual ya, betul. Satu kesatuan. Satu kesatuannya. Kan ada pikiran jadilah orang yang selalu berhusnudzon, berpikiran positif itu, positive thinking. Kemudian juga dibarengi dengan positive feeling, perasaan yang positif. Terkadang kita sudah berpikir positif tapi feelingnya nggak positif. Akhirnya kan tidak jadi gitu ya. Dan bahkan spiritual tadi. Spiritual itu sangat diperlukan oleh kita semua. Ada orang bilang begini, you sholat ya? Iya betul. Sholat ternyata terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ritual. Ritual itu ya kalau duhur sholat duhur tuh. Asar sholat asar. Maghrib sholat maghrib. Hanya ritual. Menjalankan sholat tapi tidak mungkin ya. Tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang penting kita sholat itu aja. Nah, yang kedua adalah seremonial. Wah, yaudah kita ikut-ikut sholat yang penting rame. Seremonial. Yang ketiga spiritual itu. Jadi memahami betul bahwa saya sholat berarti berhadapan Allahnya dan saya berdoa bagaimana cara saya ini menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang betul-betul diisi bahwa saya orang Islam. Saya pasrah pada Allahnya. Ini spiritual. Orang yang memiliki spiritual tinggi itu kehidupannya pun akan hebat banget, akan tenang banget. Ya. Kita kadang tidak paham bahwa ternyata kita ini ditempa oleh spiritual yang baik, ditempa oleh spiritual yang katakanlah berharga tinggi. Nah ini yang orang mengatakan ya kamu harus khusyuk. Nah sebenarnya arahnya adalah kepada spiritual. Ketika pikiran kita positif, perasaan kita positif atau positive feeling tadi, dan spiritualnya juga mendukung, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang paling disukai diri kita dan juga orang lain. Kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang madharat atau mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Bahkan diri kita sendiri terkadang kan menyesali karena kita tidak berbuat baik. Jangan salah, banyak sekali diri kita itu kadang-kadang sadarnya setelah kita berbuat. Kita apapun yang terjadi pada sore hari atau malam hari, kita merenung apa yang telah kita berbuat. Ada penyesalan tersendiri ketika kita pada siang harinya tidak berbuat baik. Nah, disinilah spiritual kita sudah mulai akan timbul dan akan mengetahui oh ya ternyata seperti ini. Dan bahkan menurut satu penelitian bahwa ketika kita sehari bicara laki-laki sampai 8.000 kata, perempuan 20.000 kata, lalu coba kita ukur berapa persenkah yang manfaat yang telah kita ucapkan pada siang harinya sampai malam harinya. Ini penting sekali. Nah, itulah spiritual. Kalau kita paham seperti itu, tentu kita akan berbuat yang terbaik, mengatakan yang terbaik. Tidak menyia-nyiakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebutkan, apa yang kita hari ini mungkin bicarakan kepada orang lain. Ini. Jadi mitra jangan salah. Mari kita mencoba menjadi orang yang saya katakan tadi berhusnudon atau positive thinking. Yang kedua positive feeling. Dan yang ketiga adalah memiliki spiritual yang tinggi. Dan ketiganya adalah merupakan satu sisi di mana kita akan menjadikan diri kita orang yang betul-betul menjadi magnet rezeki atau menjadi orang yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Karena dengan 3 hal itu. Dengan spiritual kita akan tenang sekali, dengan positive thinking kita akan tenang sekali, dan dengan perasaan positif pun kita akan sangat tenang. Maka diawali dari agama tadi yang baik pertama itu. Ya, nah, permasalahannya adalah ketika kita tidak menyatukan hal tersebut dan maka tidak memahami itu. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi, yang ada ngeluh dan keluh kesah. Bahkan tidak sedikit dari kita mau tidur pun masih ribut dengan situasi kondisi yang ada di siang harinya, yang semestinya sudah kita tinggalkan. Karena 1 menit yang lalu itu sudah pasten, sudah lampau. Karena ada istilah yang seperti ini, bahwa kita kalau kita paham
kemarin atau tadi 1 jam yang lalu atau 1 menit yang lalu lah, itu sudah history, sudah sejarah lah, sudah nggak ada apa-apanya. Tomorrow is mystery, dan besok masih mystery. Today is gift, hari ini adalah anugerah. Ketika kita paham hari ini adalah anugerah, maka pikiran, perasaan, dan spiritual mesti kita miliki yang terbaik. Kita tahu hanya hari ini hidup kita. Karena besok masih misteri. Misteri. Entah ketemu atau tidak gitu ya. Entah ketemu atau tidak. Entah hari yang baik atau tidak. Entah hari yang baik atau tidak itu. Jadi kan kita sayangkan kalau hari ini kita tidak berbuat baik Dan saja. Dan jelas ini sudah hari yang terbaik. Yang terbaik hari ini. Kita, ya. Apapun yang kita miliki hari ini adalah mestinya the best. Mestinya seperti itu. Kemarin sudah berlalu. Ya kan? Saya bilang 1 menit yang lalu sudah habis itulah. Sejarah lah udah. Dan besok masih misteri. Segala baik dan jeleknya sudah tercatat. Sudah tercatat. Iya, sudah. Sekarang ini ya. Sekarang inilah. Sekarang ini. Iya, hidup ini ya sekarang ini. Baik, ya. Yang harus baik. Dan harus baik memang tidak boleh tidak gitu ya. Maka kemudian terapkan dari pikiran positif, perasaan positif, dan spiritual yang tinggi. Itu tiga-tiganya. Saya ingat pesan Mas Hasan Badar, jangan menangguhkan sampai besok. Apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Karena besok belum tentu. Belum tentu. Misteri ya. Misteri. Walaupun menurut kita seakan hidup meyakinkan bahwa kita akan ketemu besok. Iya. Ya. Akan baik-baik saja. Iya, itu hanya harapan itu. Hanya harapan. Hanya harapan. Berharap sih boleh ya, Pak ya. Iya, boleh. Tapi jangan memastikan. Jangan memastikan. Karena ya kan kita nggak bisa memastikan. Hanya ada harapan saja. Ya. Maka mestinya kita sadar yang itu. Tapi kebanyakan kita tidak sadar yang seperti itu. Dan seolah-olah kita ini sombong. Besok masih ada waktu. Iya. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak berpikir yang tadi, yang 3 hal atau 3 strategi tadi. Dan hebatnya lagi, bahwa semua kan diawali dari pikiran kita. Ini hebat. Kalau pikiran kita positif, kata-kata kita ini kan positif. Iya kan? Kalau pikirannya positif, kata-katanya positif. Kalau pikirannya negatif, pasti kata-katanya negatif. Memaki-maki orang juga dari pikiran negatif dulu. Dan kalau kata-kata kita positif, tindakan kita kan positif. Yang luar biasa itu loh, ternyata hebat banget. Kalau tindakan kita positif, kebiasaannya kan positif. Kebiasaan itu kan sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang jadi biasa itu. Ya, kalau kemudian tindakan kita sudah positif, pikiran kita positif, kata-kata kita positif, ya kita pasti masuk kepada peradaban yang positif. Dan itu hebatnya kita. Dan kalau kita jalan pada peradaban yang positif, seperti apa dunia ini? Ringan sekali, tidak ada berat sama sekali. Ya, jadi jauh dari keluh kesah, jauh dari apa yang kita bilang kayak gitu, kayak gini, nggak ada. Yang ada justru kita tenang sekali. Orang bilang mungkin bangsa langitan kalau gitu. ini kita mencoba untuk menjadi seperti itu, sehingga insya Allah jauh dari penyakit, jadi jarang sakit. karena semuanya akan mendukung kita dan terjadilah istilah mustakum. Semesta mendukung, ya kan gitu. Nah ini yang mesti kita jaga seperti itu mitra, jangan salah dalam kehidupan kita ini ternyata menjadi catatan baik untuk kita bahwa kita mestinya menjadi orang yang betul-betul yang menjalankan segala halnya dengan baik. Karena hidup hanya hari ini, besok masih misteri, kemarin sudah sejarah, dan hari ini harus yang paling baik karena ini adalah anugerah ilahi pada kita dan diberikan pada kita. Jangan kita sia-siakan. Baik. Yang kedua tadi itu menjaga pikiran, perasaan, dan spiritual. Iya. Dan menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Tidak boleh terpisahkan. Menjadi bagian magnet rezeki yang terus menghampiri dan mendekat kepada kita ya. Karena sehat juga rezeki. Betul. Ya gitu. Kita hari ini bisa bertemu Kang Andi juga rezeki yang luar biasa. Ya hebat banget. Kita bisa sampai ke studio di GIC ini, suka rezeki yang luar biasa. Ya, yang terkadang kita abaikan yang seperti itu. Yang kita sayangkan banget itu ya. Iya. Oke, ya kita lihat. Perlu diinstal kembali bahwa rizki, paradigma rizki yang kita bangun sesungguhnya bukan selalu berbentuk materi ya. Betul. Ada hal-hal lain yang sebenarnya menjadi bagian dari rizki yang juga harus kita patut syukuri. Betul sekali. Sehingga menjadikan sebuah ketenangan dan rizki yang sesungguhnya nanti akan terus mendekat kepada kita. Mengalir pada kita. Itu magnet kita. Karena magnet tadi. Magnet rizki. Iya, luar biasa. Baik. Kita masih punya 5 lagi, Master. Kita yang ketiga. Yang ketiga, Pak. Iya. Yang ketiga ini, memiliki kekuatan berpikir positif. Jadi memang harus ada kekuatan. Orang yang ingin pikirannya positif itu berlatih. Jadi nggak sekonyong-konyong bisa itu. Iya. Jadi harus dilatih. Nggak sekonyong hadir tuh perasaan. Nggak bisa. Jadi gitu. betul. Mendengarkan saja juga ada praktis, ada latihannya. Menjadi orang yang mendengarkan dengan baik itu berlatih. Repetition. Jadi pengulangan. Ternyata memiliki kekuatan berpikir positif itu tadi step by step. Dan proses.
kali ini mungkin belum bisa, besok mungkin bisa, besok lagi bisa. Dan menurut ilmu hipnoterapis yang saya pelajari, menjadikan orang berpikir positif itu perlu sebuah, kalau orang lain mungkin semedi, kalau kita kontemplasi, perenungan, atau mungkin berzikir yang betul-betul dalam keadaan jiwa raga yang tertuju pada Allahnya, baru akan merasakan itu, bisa merasakan menjadi orang yang berpikir positif. Kalau nggak seperti itu nggak bisa itu, karena masih ada negatif-negatifnya, masih ada keluh-keluhnya, masih ada rasa ini itu, akhirnya masih campur seperti itu. Orang yang ingin bersih, betul-betul bersih, maka hujlah untuk sementara waktu. Memang sih tidak usah harus panjang-panjang, tetapi kalau kita fokus, betul-betul fokus, dan kita betul-betul mengarahkannya kepada satu hal, maka kita bisa menjadi orang yang berkekuatan berpikir positif. Ini kekuatan, jadi artinya ada fokus di sana, berpikir positif. Jadi betul-betul ikhlas menjadi orang yang positif. Karena itu perlu keikhlasan. Jadi kalau kita belum ikhlas, belum bisa. Masih ada, begitu mau jadi orang positif, tiba-tiba kering, mungkin ada WA ke kita, ada telepon ke kita, sehingga berpengaruh lagi, bercampur lagi. Sebaik-baik kita itu, setiap kata orang bijak itu ya, coba butuh 5-10 menit untuk hujlah, untuk menyepi diri, untuk merenungi, untuk merefleksi. Apa sih yang kita perbuat pada hari ini? Nah, dari situlah kita akan bisa menjadikan diri kita orang yang memiliki power atau tenaga berpikir positif. Karena apa? Kita akan merasakan, oh iya, tadi saya salah berbuat begitu. Oh iya, tadi saya kerjakan seperti ini, ternyata nggak benar. Dan akan memaafkan diri kita sehingga kita besok akan lebih baik lagi. Dari titik situ kita mulai berpikir positif untuk kedepannya. Kalau kita tidak seperti itu ya, terus-terusan kita akan menjadi orang yang mungkin jauh dari berpikir positif. Maka kekuatan berpikir positif itu perlu dilatih. Ya. Dan satu hal penting bagi kita adalah ketika kita sudah masuk ke dalam ranah kekuatan berpikir positif, itu sungguh luar biasa. Kalau orang mengatakan ada di sini sebongkah emas yang mesti bisa kita pecah menjadi kecil-kecil, kemudian menyebar kemana-mana. Dan bahkan kalau masih 1 gram itu sudah berapa? Dipecah begitu banyaknya, diberikan kepada orang banyak, sehingga itu timbul perasaan yang sangat luar biasa sekali. Nah ini, jadi di antara kita terkadang tidak sampai ke situ pikirannya, sehingga apa yang terjadi, kita tidak bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita, terutama di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Diawali dari kekuatan berpikir positif dulu. Karena kalau tidak terlatih atau kekuatan berpikir positif, kecenderungan akan berpikir negatif ya. Terus. Cuman masalah ini, Mas, apa sih bentuk-bentuk dari contoh berpikir positif? Ini barangkali mitra masih perlu diarahkan bentuk dari berpikir positif. Betul. Awalnya adalah tadi refleksi diri. Ketika kita punya salah, akui kesalahan itu dan maafkan diri kita. Saya salah, saya salah. Kemudian kalau kita salah pada orang lain, cepat minta maaf. Bahwa saya salah. Saya berbuat salah terhadap Anda, saya mendolimi Anda. Kali ini saya minta maaf, betul-betul minta maaf kepada siapapun. Jadi kadang-kadang kita kan egonya tinggi banget. Dia anak saya, dia anak muda. Ya mestinya muda dulu kan, nggak seperti itu. Ketika kita salah ya kita sadar, kita minta maaf, sekalipun kepada siapapun. Itu kalau sudah dikerjakan seperti itu, kita sudah mulai itu. Ada titik di mana kita akan menjadi orang yang memiliki kekuatan berpikir positif. Tapi kalau kita masih egonya tinggi, mengatakan, aduh ini kan anak muda, ini kan ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi orang hebat di situ. Tidak pernah memiliki kekuatan berpikir positif lagi. Karena masih ada negatifnya. Buang sajalah negatifnya, sehingga kita akan menjadi orang yang berpikir positif. Kepada siapapun kita minta maaf, terutama pada diri kita. Kita terbuka saja kalau kita salah ya, minta maaf. Sekalipun kepada bawahan kita umpamanya, kepada siapapun lah, kalau kita salah kita tidak tutup-tutupi, tapi kita minta maaf. Dan di situ contoh yang paling nyata. Dan saat ini mungkin orang mengatakan, enggak, saya kan manajernya, dia kan anak bos saya, masa saya harus minta maaf? Itu yang terjadi. Padahal perlu kita ke sana, perlu kita berjabat tangan, perlu kita mendekat, dan perlu kita minta maaf karena kita salah. Nah ini yang paling penting, sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya memiliki kekuatan berpikir positif.
Itu contoh nyata dan real. Iya, Kita ini egonya tinggi banget. Iya, iya. Padahal kita salah tapi nggak ngakui kesalahan. Bahkan menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam. mencari orang yang bisa disalahkan kan gitu. Ini salah satu contoh dari bentukan berpikir positif. Iya, betul sekali. Masih ada hal-hal lain yang ya, mengkristal, khawatir kalau tidak dibiasakan akan tadi bercenderung ke hal-hal berpikir negatif ya. Iya. Kalau itu tidak terlatih dan membuka diri gitu ya. Iya. Itu betul sekali. Dan kalau sudah seperti itu kan akhirnya menjadi go off. Go off itu ya orang yang senantiasa senang, kamu ini ya. Tidak pernah berpikir bahwa ternyata saya juga aktornya. Saya adalah pelakunya. Saya adalah orang yang memulai perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya. Nah, ini tapi kalau kita mau terbuka, akhirnya kita akan tahu, oh iya, dan di situ titik di mana kita memulai menjadi orang yang selalu berpikir positif. Nah, enak sekali. Dan apa ya, kenyamanan orang berpikir positif itu tidak ada duanya. Sekalipun dihujat-hujat juga, pada akhirnya kan ketemu kita pemenangnya. Pada akhirnya seperti itu. Dan tidak takut ya. Tidak takut sama sekali. Takut. Iya, itu enaknya kita. Dan pada akhirnya tadi saya mengatakan orang-orang seperti ini biasanya akan kalem banget dan ya akan betul-betul menjadi orang yang endingnya adalah menjadi sumur. Karena akan digali oleh banyak orang. Dan ya, itu. enjoy menikmati setiap kesempatan ya. Betul. Oke. Memiliki kekuatan berpikir positif. Ini M yang ketiga dari perjumpaan kita, bagaimana kita yang sesungguhnya yang menghadirkan magnet rezeki itu dari kita sendiri. Iya, betul sekali. Mas yang M yang keempat ini kita. Oke. Iya. Iya. Nah, tadi ada di sana kan ada perasaan positif, ada perasaan, ada positive thinking, ada positive feeling. Iya. Nah, memiliki kekuatan perasaan positif, perasaannya. Berbeda dengan tadi positive thinking. Kalau feeling, ini kan feeling saya saja. Nah, thinking itu jauh lebih dahsyat dibandingkan feeling sebenarnya. Kalau thinking itu kan berpikirnya. Kalau feeling itu sudah merasuk kita, sudah merasakannya, sudah ada dalam jiwa kita. Nah, kita ini betul-betul dikuasai oleh feeling negatif. Jadi apapun sepertinya kok menjadi negatif. Bahkan kita belum tahu. Contohnya, si dia mah biasa begitu, dia mah biasa seperti itu. Padahal mungkin kita belum tahu persis, hanya mendengar saja mungkin itu. Tidak pernah melihat bahwa perbuatan si dia itu kayak gitu, belum pernah. Tetapi hanya mendengar, kemudian sudah kita lontarkan, karena sudah ada perasaan seperti itu. Nah, orang yang memiliki perasaan positif itu, dia akan betul-betul membuktikan, dia betul-betul akan melihat bahwa nyata seperti itu. Baru akan mengatakan, baru akan memproses pikirannya. Jadi nggak mau hanya mendengar, tapi betul-betul melihatnya. Dan yang paling hebat di sini kan, ketika ada berita, kemudian kita ambil berita itu, kemudian kita sebarkan, tanpa harus melalui sebuah proses di mana kita melihatnya. Yang penting kita mendengar, kemudian kita ngomong saja gitu. Nah itu orang seperti itu nggak punya feeling sama sekali. Jadi yang ada adalah ketika hanya mendengar, kemudian menyebarkannya. Padahal mestinya nggak seperti itu. Orang-orang yang punya feeling itu pasti akan betul-betul masuk di dalamnya dan betul-betul bisa membuktikan, oh ini benar. Baru akan mengatakan ini. Memiliki kekuatan perasaan positif, perasaannya atau feeling positif itu juga melalui satu pembelajaran. Tidak bisa tidak sekonyong-konyong juga bisa enggak. Semua melalui sebuah proses. Sama kayak kita tadi mulai berpositive thinking. Itu juga pembelajaran. Nggak bisa sekonyong-konyong kita dapatkan. Dan ini semua melalui sebuah proses di mana kita harus melakukan setiap harinya. Melatih diri kita menjadi orang yang feelingnya positif, thinkingnya positif. Jadi jangan hanya mengandalkan feeling saja atau thinking saja, tetapi betul-betul prosesnya adalah kita mengalaminya, kita menjalankannya. Dan orang yang seperti itu pada akhirnya itu endingnya itu akan sangat memahami betul, oh ketika ada kejadian yang ada di hadapan kita, barangkali saja kita bisa hanya dengan senyum kita bisa menyelesaikan masalah itu. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya ketika melihat masalah itu, masalah akan dilihat dengan cara-cara yang positif. Sebesar apapun masalah, kalau cara melihatnya positif akan jadi kecil. Tapi sekecil apapun masalah, kalau sudut pandangnya negatif akan jadi besar. Ini kan masalahnya seperti itu. Ya, jadi kemenangan kita lah ketika kita mendapat masalah besar, tapi cara pandang kita positif. Karena feeling kita positif, thinking kita positif, sehingga akhirnya positif dan masalahnya akan jadi kecil. Bahkan mengatakan
saya nggak punya masalah sama sekali. Karena apa? Menganggap bahwa masalah itu bukan masalah. Gitu. Iya kan? Jadi kan tidak punya masalah. Nah kalau udah seperti itu kan tenang sekali. Ya tidak menjadi orang yang kekhawatirannya tinggi juga. Gitu. Harus pandai-pandai kita mengecilkan dari masalah yang ada. Iya betul sekali. Gitu Jadi kalau kita sebaliknya nih Pak, trennya lagi tren tren kecil sebenarnya, tapi seakan ini masalah besar gitu kan. Betul. Sehingga energi yang mengalir atau perasaan yang mengalir bukan lagi perasaan positif nih. Iya. Kecenderungan lagi-lagi kecenderungan perasaan negatif. Iya. Gitu. Atau feeling negatif. Feeling gitu negatif ya. Nah itu hebatnya kan orang gini. Sekecil apapun masalah, kalau sudut pandang kita negatif, pikirannya negatif, feelingnya negatif, jadi besar itu. Jadi masalah itu jadi besar ya? Jadi besar, malah kecil masalah. Padahal kecil ya? Iya. Jadi makanya gitu, sebesar apapun masalah, kalau feeling kita positif, thinking kita positif, akan jadi mengecil. Kan hebatnya di situ. Iya. Jadi kalau kita memiliki yang dua positif semua tadi, feeling dan thinkingnya, maka masalah hampir tidak punya masalah. Yang ada enjoy aja lah, tenang aja gitu. Jadi iya. Ini yang terkadang kita nggak sampai ke situ, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang mengatakan gini, kamu masih muda tapi face kamu atau muka kamu udah kayak kakek. Kenapa gitu? itu mungkin akibat dari seperti itu. Iya ya, akumulasi dari perasaan yang negatif gitu ya. Gitu ya. Karena dari situ nanti muncul senyum juga jarang. Iya betul sekali. Gundah gulana, merajai. Merajai gitu kita, menguasai kita ya. Nah, tapi juga sebaliknya ya, yang sudah tua secara umur, tapi ketika dia selalu berperasaan positif ya, apa yang dikonsumsinya, hal-hal positif, segalanya. Apa yang dipikirkannya terlihat lebih muda dari usianya. Lebih fresh, ya. Lebih fresh ya. Iya betul. Lebih hebatnya. Iya, sekeruh apapun episode hidup itu kan. Iya, betul. Jadi terlihatnya enjoy aja, nikmati aja ya. Karena pasti akan ketemu nanti di episode lain yang tentu lebih. Nah ini pembelajaran yang langka. Nah, memang nggak diajarkan dalam kurikulum seperti itu. Jadi pembelajaran kehidupan ya. Pembelajaran kehidupan. Betul. Jadi harus menggali diri. Maka kemudian tadi saya katakan kontemplasi yang terbaik. Hujlah ya. Atau merenung atau katakanlah refleksi diri. Itu yang terbaik. Dan kalau itu dilaksanakan ya yakinlah kita akan menghadapi hidup ini serasa ringan sekali, tidak ada beban sama sekali. Dan apapun yang kita lakukan akhirnya manfaatnya luar biasa. Yang ada senyum katanya tadi. Tidak sebaliknya gitu. Betul. Iya. Ya, apalagi kita yang masih relatif muda ya Pak. Iya betul. Kita cuma bisa mengingatkan kembali nih, sesungguhnya umur lah bukan jadi alat ukur untuk kita senantiasa berpikir dan berperasaan positif. Iya. Tapi bagaimana kita mempackaging ya Pak ya? Iya betul. Mengemas perasaan tersebut, repetition lagi-lagi pengulangan, karena tidak instan membuat perasaan positif itu. Ada sebuah pengulangan sehingga mengkristal dalam diri kita energi positif yang selalu mengalir baik di dalamnya ataupun tersebar auranya ke orang-orang di sekitaran ya Pak. Betul. Terutama ya lingkungan yang terdekat. Karena amat merugi ya Pak ya ketika kita sudah di stigma negatif oleh teman kita, partner kita gitu, atau bawahan kita sekalipun selalu energi negatif yang auranya yang mengalir ya. Karena mungkin itu cerminan dari diri kita. Iya betul, terbanyak seperti itu. Ini kan sebenarnya ada kekhawatiran yang sangat hanya nggak dirasakan aja gitu. Iya kan itu. Ya, khawatir sangat. Tapi kalau kemudian kita paham yang seperti ini ya kita akan enjoy dan akan tenang. Sampai umur kapanpun insya Allah ya justru menjadi paling tidak mungkin gambaran-gambaran orang yang baik gitu ya. Iya kan itu. Sehingga gini, akhirnya saya paham betul bahwa ketika harimau mati kan meninggalkan belang. Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya. Iya gadingnya. Apa belar gadingnya. Iya. Dan kalau manusia meninggalkan apa? Perbuatan baiknya. Kan hanya itu. Hanya ini yang bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya orang akan paham betul bahwa oh ternyata orang baik. Ya sekalipun kemudian setelah meninggal gitu ya. Itu kan kelihatan banget gitu. Nah, betul. Ya maka kemudian ya mestinya kita paham dan mestinya kita betul-betul belajar yang ke situ. Jadi tidak sembarangan hidup ini. Iya, walaupun kita tidak terlalu harus berlelah ria untuk mencari penilaian orang ya Pak ya. Iya betul. Tapi nanti biarkan orang lain juga sesungguhnya udah punya penilaian tersendiri ya. Baik atau tidak. Betul. Natural pasti mereka kan merespon dari apa yang akumulasi dari apa yang ada pada diri kita ya. Iya betul sekali. Dan akan terlihat banget. Dan itulah yang dikenang. Dan akhirnya menjadi doa yang luar biasa. Pasti ikhlasnya itu. Aduh, ini bukan perkara gampang memang Pak ya. Apalagi mungkin kita yang diterpa dari beberapa hal, karena kita makhluk sosial, banyak energi ketika berdiskusi dengan satu lain hal, bekerja dengan sektor lain. Betul. Pasti
Tapi semoga itu semua tidak menjadi satu kendala untuk kita terus berperasaan positive thinking atau jangan terkikis lah gitu ya. Iya, terus saja kita berlatih dan berlatih gitu ya. Jadi sampai kapan kita tetap berlatih menjadi orang yang tadi mengedepankan positif. Baik itu positive thinking maupun positive feeling. Dan kalau itu sudah masuk ke kita, insya Allah kita adalah orang-orang yang matinya tersenyum gitu ya. Kalau meninggalnya tersenyum, tidak menangis gitu ya. Betul. Ya, insya Allah seperti itu ya. Itu M yang keempat ya. Kita masih punya 3 nih Pak Master. Yang kelima sekarang. Yang kelima lagi. Ya. Memiliki motivasi hidup yang positif juga. Jadi memiliki motivasi hidup yang positif. Jadi ternyata juga dalam kehidupan kita ini orang kalau ada ekstrim banget ya. 99% ya, tinggal 0,1% itu yang positif. Jadi artinya kehidupan kita ini memang sudah diracuni negatif. Jadi semua itu orang mengatakan negatif. Hampir tidak ada positifnya. Bahkan tadi orang bisa mengatakan cuma 0,1% yang positif. Bayangkan. Contoh nyata gini. Ada kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah berbuat 10 item. Yang salah 1, yang 9 benar. Hebat yang dibicarakan yang salahnya, yang hanya 1 itu. Yang 9 dibiarkan, padahal yang 9 kan yang benar itu. Nggak pernah dilirik sama sekali. Tetapi salah 1 itulah yang diramaikan. Ini nyata. Nah, oleh karena itu percaya bahwa dalam kehidupan kita kok dikuasai oleh negative thinking sampai 99,9%. Dan tinggal 0,1 saja yang positif. Nah, bagaimana cara membalikan itu? Ya kita tadi berlatih dan berlatih. Menjadi orang yang memang terinspirasi, memiliki motivasi hidup bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Kalau orang memiliki dua-duanya, maka dia akan memiliki motivasi positif. Karena setidaknya, oke lah kalau saya nggak dapatkan di dunia, di akhirat insya Allah ya akan benar. Karena memang terkadang kita ini kan berpikirnya hanya yang ada saja. Dan tadi saya katakan, kita ini sudah dikuasai oleh negative thinking sampai 99,9%. Itu mengerikan sekali ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Kita ya berlatih untuk menjadi orang yang positif. Jadi motivasi positif itu apapun yang kita positifkan aja. Ya, kita cari yang memang positif, yang apapun yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur sampai kita nanti mau tidur lagi, ya, semuanya positif, tidak ada hal negatif. Dan bahkan sudah tidak perlu lagi lah mendengarkan hal negatif. Tidak perlu lagi lah kita ngoceh-ngoceh yang negatif itu. Yang ada positif-positif dan positif saja. Dan ini mitra, yang terkadang kita ini belum sampai ke titik yang seperti itu. Bahkan kita senang dengan yang namanya ghibah, senang dengan yang namanya berita-berita negatif, senang dengan hal-hal yang justru condongnya ke hal yang tidak baik. Gitu. Kita senang, tetapi kalau hal baik malah kayak senang ya. Kan itu. Kalau saya pernah mendengar gini, ada orang bicara, kalau pengajian itu pengunjungnya sedikit. Coba kalau orkes dangdut itu pengunjungnya gitu. Pernah mendengar gitu ya. Sekalipun mungkin ya tidak semua ya dinegatifkan ya, bisa aja positif, tidak juga bisa positif. Ternyata memang seperti itu lah kehidupan. Walaupun dalam satu kemasan hidup kata-kata bijak itu, dalam sekumpulan orang-orang nakal masih ada orang baik. Dalam sekumpulan orang-orang baik masih ada orang yang nakal, itu sudah ya, memang berlaku. Tetapi mulailah kita menjadi orang yang memiliki motivasi hidup yang positif. Jangan dikuasai oleh negatif. Sekalipun kita paham bahwa kehidupan kita dikuasai oleh negatif, tapi kita mulai menampiknya, kita mulai menghadang, menghalau. Saya nggak mau lagi negatif datang ke saya. Maka saya akan mengarahkan seluruh organ tubuh saya ini menjadi orang yang positif. Itu ada prakteknya. Saya menuliskan satu buku yang namanya Reiki Islami. Adalah bagaimana kita ini mengarahkan seluruh organ tubuh kita di 18 titik di tubuh kita itu menjadi positif. Contohnya mata, kita pegang mata, kita berdoa, Allah ya Allah, buanglah energi negatif pada mata saya, gantilah dengan energi positif yang betul-betul akan manfaat bagi diri saya dan orang lain. Mata kita latih seperti itu, telinga kita, hidung kita, kemudian pikiran kita, kemudian sampai kepada dada kita dan seterus. Kita latih untuk menjadi orang yang berpositif, tidak lagi menjadi orang yang ada hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita. Kalau kita latih semuanya, tangan kita, kaki kita dan sebagainya, maka akan menjadi orang yang positif. Dan wah, sungguh indah. Kita ini menjadi orang yang betul tadi saya katakan, jauh dari obat-obat warung kayak Botrek, Oskado dan sebagainya, itu nggak ada. Karena semua sudah positif itu. Jadi mestakung banget lah, semesta itu mendukung pandangan kita.
dan nggak ada lagi mungkin mengatakan aku lelah, aku batuk dan sebagainya. Ini menjadi satu pembelajaran yang baik kalau kita arahkan semuanya menjadi orang yang memiliki motivasi hidup yang positif. Oke, baik. Yang kelima kita tentang memiliki motivasi positif ya. Positif. Iya. Jadi nggak ada lagi yang negatif lagi lah, nggak mempan negatif itu. Jadi tidak lagi menerima negatif, yang ada positif aja gitu. Sekalipun mungkin orang mengatakan itu ini dan condong ke negatif, kita akan tampil yang itu. Betul. Iya, karena jiwa kita sudah terisi dengan hal-hal yang positif. Dan orang positif sebenarnya kan bersih banget. Dan orang bersih bagaimana sih? Enak ya? Iya gitu. Kita udah harus menginventarisir diri kita untuk hal-hal positif kita, gitu kan? Dan kita buang jauh-jauh hal-hal yang membuat cenderung kita ke negatif. Ya. Wah, luar biasa ya ini. Baik. Yang keenam sekarang. Kita lihat 6. Yang keenam. Oke. Membantu dengan suka hati. Wow. Jadi ini yang juga hebat. Salah satu kata bijak ya, orang bijak mengatakan sukses itu ketika kita sudah bisa membantu orang lain menjadi sukses. Jadi kalau Anda mengatakan Anda sukses, itu membantu orang lain menjadi sukses. Iya. Jadi mestinya kita ini orang yang suka sekali giver, memberi, ya, menjadi giver. Atau kalau Ustadz Mansur pernah menuliskan The Miracle of Giving, atau kehebatan luar biasanya memberi, saya percaya itu. Karena sesungguhnya kalau kita memberi itu, ya kita sedang membuka rezeki. Kalau kita memberi ya, itu nyata banget. Kalau kita memberi berarti kita sedang buka pintu rezeki. Orang yang suka memberi itu akan luar biasa. Contoh begini, saya kalau ingin kuat ya berikan tenaga saya. Ya kan, itu pasti memberi. Ya kan, kalau saya ingin pintar ya berikan ilmu saya kan, pasti pintarnya itu. Kalau saya ingin kaya berikan uang saya. Ya untuk amal adalah pasti kayanya. Dan itu terjadi, dan ini hukum alam yang betul-betul nyata. Itu. Sayangnya terkadang kita kan hitung-hitung untuk hal itu. Memberi aja sudah masih nanti kehilangan dan sebagainya. Padahal ketika kita membantu dengan suka hati, iya, maka betul-betul kita menjadi orang yang rizkinya tidak akan pernah kekurangan. Apapun rizkinya pada kita. Ini yang terkadang kita ini kok egonya sangat tinggi, pelitnya luar biasa gitu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan senyum adalah ibadah kan, senyum aja tuh, apalagi yang lain kan gitu. Nah, ini contohnya sih banyak sekali contohkan oleh para pendahulu kita yang hebat-hebat. Maka mestinya kita menjadi orang yang suka memberi, apapun yang kita miliki. Ya, sekalipun mengatakan bahwa ya memang ada batasan, tapi ketika kita ikhlas memberi, disitulah sebenarnya kepuasan yang paling tinggi dalam diri kita. Iya. Kita alat ukur untuk bisa memberi jangan terlalu tinggi rate-nya, Pak ya. Karena kita ingin memberi, baik itu terkait dengan nominal gitu kan, atau secara tenaga gitu. Terkadang kita melihatnya belum waktunya, kayaknya belum saatnya untuk bisa memberi. Kita kondisinya masih seperti ini. Ini nih alat ukur seperti ini yang kadang menjadi tembok menghalang ya, Pak. Itu untuk bisa betul. berbagi gitu kan. Belum orang-orang lingkungan kadang juga seakan jangan dulu lah, ini masih orang lain kesempatan untuk bisa memberi. Bagaimana nih, Pak, untuk mensiasati agar kita merdeka menjadi hamba yang terbiasa di setiap kondisi untuk bisa memberi. Tadi merdeka tadi. Orang yang paling hebat itu orang yang sukalah memberi aja, like lah gitu ya. Pokoknya berikan aja, tanpa hitung-hitung. Jadi tanpa harus memikir nantinya kayak apa. Sudah layak apa belum gitu. Pokoknya memberi aja. Gitu ya. Diberikan aja. Jadi nggak hitung-hitung lah. Nggak pernah berhitung, aduh kalau saya berikan terus begini-begini, nggak pernah. Itu kita mulai melatih diri kita untuk menjadi orang yang memang giver. Saya harus memberi adalah sebuah kesempatan. Memberi itu kesempatan, dan memberi adalah kebutuhan. Ya, katakanlah memberi kebutuhan sehingga kita tidak akan menjadi orang pelit. Saya butuh memberi kepada siapapun, kepada apapun, dan nggak kenal pun, pokoknya saya memberi. Dan ingat satu hal, bahwa ketika kita memberi, cepat lupakan. Cepat lupakan. Jangan ingat apapun yang kita berikan itu, lupakan aja. Udah nggak ada hitungan. Karena yang menghitung malaikat itu. Tapi kalau kita diberi, ingat-ingatlah itu. Karena orang yang memberi jasa dan sebagainya itu orang luar biasa. Iya, pada saatnya kita akan ketemu orang itu. Kalau kita diberi, ingat-ingat, tapi kalau kita memberi, cepat lupakan. Gitu. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kita memberinya sekali, tapi di setiap momen kita sampaikan tuh. Jadi seakan kita udah berlipat-lipat kali memberinya. Tapi ketika kita mau diberi gitu ya, kita lupakan, menutupi tuh dengan isu-isu lain gitu kan, dengan cerita-cerita lain agar terkesan kita nggak pernah diberi orang gitu. Itu yang terjadi. Kan kita sayangkan. Padahal tadi
Kalau kita memberi cepat lupakan, kalau kita diberi ingat-ingat. Gitu. Oke. Jadi, ini satu pembelajaran yang sungguh indah di dunia ini. Ya. Jadi kayaknya sih kita kurang umur kalau hidup seperti ini. Gitu. Iya. Iya. Mestinya hidupnya ratusan tahun gitu. Panjang ya. Panjang gitu. Biar banyak generasi yang turut merasakan iya, gitu, betul. dari sebuah pemberian kita. Iya. Kecil apapun dan dalam bidang apapun. Iya, dalam bidang dan memberi apapun. itu tidak selalu diidentikan dengan material ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Apapun yang kita berikan itu kemampuan kita ya. Jadi termasuk diantaranya adalah ketika kita hanya nonton orang nyebrang saya sudah memberi. Atau membawa orang kemana ya, ayo minum segelas ya itu memberi dan apapun lah. Jadi tidak ada batasan sama sekali gitu. Terkadang kita ini kan ukurannya tadi ya pada nominal gitu. Iya, baru dikatakan memberi ketika kita memberi nominal. Ya, gitu. iya itu. Malah ketika kita memberikan solusi juga Masya Allah luar biasa. Iya, luar biasa. Itu tinggi banget spiritualnya. Gitu. Nah ini yang terkadang kita kurang ya, mungkin karena masih belum out of box, tapi masih dalam kotak yang seperti itu. Apalagi kita kan mestinya out of box ya, jadi paham lah bahwa memberi itu ya tidak harus hanya itu saja, tapi apapun yang kita bisa sudah terkategorikan memberi. Dan kalau itu sudah dilaksanakan sudah luar biasa sekali. Tadi diantaranya adalah ketika memberikan solusi terhadap masalah yang sedang menghimpit orang lain. Itu juga top banget sih. Dan ya, kita salah ketika kita hanya mengatakan memberi itu adalah nominal gitu ya. Kita salah besar gitu ya. Jadi mitra di sini kita terbuka dan mulailah kita menjadi orang yang betul-betul giver atau pemberi. Ya, catatlah diri kita menjadi orang yang suka memberi dan ikhlas memberi. Ternyata disitulah magnet rezeki untuk kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang subur akan rizkinya ya kita banyak memberinya gitu aja. Iya. Jadi nanti kita akan ya tadi kalau saya bilang memberi itu kan membuka rizki. Sama aja membuka rizki dan hebatnya begini kalau saya gambarkan. Saya pernah buka pepaya itu kan satu. Pepaya matang mau kita makan satu. Ketika kita buka ada berapa ribu bijinya di dalam. Buka satu pepaya. Tetapi bakal yang tumbuh ribuan itu. Ini kan sama saja gitu. Ketika kita akan memberikan satu, ternyata yang akan tumbuh ribuan lagi. Bayangkan kalau kita memberikannya ribuan, tumbuhnya jutaan lagi kan gitu. Dari satu pemberian tadi. Satu pemberian tadi. Dalam pepaya ketika kita belah dari satu pepaya itu muncul. Muncul banyak sekali. Nah ini gambarnya seperti itu, ilustrasi nyata seperti itu. Dan berlaku untuk kita juga. Mestinya kita menjadi orang yang paham seperti itu dan kemudian tidak lagi madit, tidak lagi pelit. Oke. Dan yang keenam tadi membantu dengan suka hati. Iya. Insyaallah ya. Kita lanjut yang terakhir yang nih. Terakhir ini yang ketujuh. 7M berarti M yang ketujuh yang terakhir. Iya. Melayani dengan tulus. Wah ini luar biasa juga. Kalau tetangga sebelah mengatakan kita ini pelayan, memang betul-betul kita harus melayani. Orang yang melayani itu luar biasa. Betapa bahagianya kalau kita bisa melayani seorang saja yang minta bantuan kita. Wah luar biasa sekali. Ini orang lagi kesulitan, minta dilayani, kita layani. Luar biasa sekali. Ya hebat banget. Satu cerita banyak buku-buku yang dituliskan oleh para aulia tentang Umar bin Khattab. Betapa beliau melayani masyarakatnya dan sampai membawa gandum sendiri untuk diberikannya. Siapa yang nggak senang, siapa yang nggak bangga. Dan ternyata memang kalau kita melayani yang dengan tulus, itu kebahagiaan yang ada pada diri kita itu tercipta dengan segera. Sama kayak kita memberi itu. Ya, jadi jangan pelit-pelit untuk melayani gitu ya. Iya. Kita itu sebagai kalau kita di Islamik Pak khodimul ummah, pelayan umat. Betul. Khodim, jadi khodim tadi ya. Sebaik-baik pelayan. Iya, betul. Jadi memang khodim, kita ini khodim. Jadi orang yang menancapkan dirinya sebagai pelayan, itu sebenarnya orang paling luar biasa. Iya. Kita ini kan senangnya dilayani, bukan melayani. Iya. Padahal ada satu hikmah yang luar biasa. Ada seorang ulama, saya alim juta ulama. Ketika ada tamu siapapun nggak boleh membuat teh. Beliau sendiri yang buat dan yang membawanya. Betapa luar biasanya masyarakat menganggap beliau. Baru menganggapannya. Kenapa? Karena senang sekali melayani tamunya. Senang sekali. Nah, apapun dibuatkan sendiri aja. Tidak ada orang lain. Jadi dia sendiri yang sibuk pokoknya minum dulu dikasihkan. Tetapi ketika pulang banyak yang menangis. Betapa hebatnya itu guru seperti itu. Nah kita mestinya seperti itu. Jadi tadi saya katakan ketika ada orang sedang sibuk sana sini kita layani kayak apa bangganya, senangnya. Iya. Dan
di situ pasti doanya mengalir pada kita. Ya kita kadang tadi ya karena ego juga, karena kemudian saya siapa, Anda siapa, sehingga akhirnya tidak bisa melayani. Padahal kalau kita melayani siapapun yang kita layani, disitulah kita sebenarnya. Iya. Ya, Tidak akan membuat kita terhina gara-gara yang menjadi pelayan ya Pak ya. Justru akan terangkat luar biasa. Akan terangkat. Tapi kita kadang berpikirnya gitu. Misalkan kalau kita turun tangan langsung yang melayani, hina banget gitu ya kan. Kita kan berpikirnya normatif aja gitu. Normatif karena padahal tidak ada satupun ya. Betul, karena spiritualnya masih rendah. Tapi orang yang spiritualnya tinggi nggak peduli. Nggak peduli, pasti akan melayani. Sebaliknya mencari celah nih untuk bisa melayani ya. Dan bahkan mencari-cari supaya kita bisa melayani. Untuk kita ini salah langkah gitu ya. Salah habit gitu ya. Salah habit ya. Kebiasaan kita nih harus mulai rubah lagi. Dirubah nih ya. Sedikit pelan-pelan tapi berproses ya Pak. Berproses ya. Menjadi pelayan aja. Betul. Karena lagi-lagi dengan sering mungkin kita membuka diri untuk melayani, ya tadi pikiran juga merasa tenang Pak ya. Sangat tenang Tidak sekali. merasa punya harga diri yang tercabik-cabik. Iya. Sebaliknya ketika kita ingin selalu dilayani, saat pelayanan itu tidak ada, kita kan merasa berat banget nih hidup nih. Gua udah nggak dilayani orang nih, nggak dihargai orang nih. Padahal situasinya mungkin tidak memungkinkan lagi untuk dilayani ya. Nah ini yang tidak sampai ke kita kadang-kadang seperti itu ya. Iya ya, memang pada akhirnya melayani itu tidak semua milik yang posisi di bawah ya gitu kan. Top manajemen sekalipun gitu kan ya Pak ya. Melayani itu sangat luar biasa memang terbuka untuk siapapun. Ya, enggak pedulilah. Yang penting ada kemauan gitu ya untuk melayaninya ya. Dan luar biasa. Bayangkan ketika ada orang sibuk seperti itu kita layani dan merasa terbantu, ya, kayak apa doanya itu. Ini kayak apa syukurnya kan gitu. Nah, ini mitra. Jadi jangan segan-segan untuk menjadi pelayan. Kita ini memang harus menjadi server, menjadi khodim kalau bahasanya Kang Andi tadi khodimul ummah katanya. Pelayan umat pelayan umat itu ya. Insya Allah menjadi orang umat kan beda-beda kebutuhannya Pak ya. Iya. Beda-beda. Menjadi pelayan ya berarti siap melayani di semua sektor kebutuhan umat tadi. Iya betul. Kalau kita ikhlas di situ, ternyata inilah salah satu magnet rezeki untuk kita. Jadi jangan salah, di antara magnet rezeki untuk kita adalah ketika kita melayani dengan tulus. Jadi tidak dibuat-buat lah, punya tulus melayani. Apapun yang kita layaninya pada mereka, dan yakinlah bahwa apa yang kita berikan itu menjadi satu hikmah yang luar biasa bagi mereka dan bagi diri kita sendiri. Begitu Kang. Mitra JC hari ini yang kita merasa rezekinya terlalu jauh gitu kan. Kapan mendekat dan turun ke kita. Sesungguhnya kita punya magnet rezeki ya Pak? Iya betul. Dari 7 poin tersebut. Saya pikir ini sebuah rahasia, daging semua nih Pak dari 7 poin tersebut ya. Coba kita mulai aplikasikan pelan-pelan tapi pasti Anda review kembali dari ke-7 poin tersebut. Mungkin saja hari ini kenapa kita kerdil, kenapa kita merasa tidak pernah cukup. Mungkin saja dari 7 poin ini menjadi hal yang asing buat kita lakukan. Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau tadi Master Sambara sampaikan ini menjadi sebuah rutinitas yang tidak bisa terpisahkan ya Pak ya. Dan sama sekali kita tidak akan pernah terhina dari hal-hal yang tadi diaplikasikan kehidupan kita ya. Kayak tadi bagian poin terakhir misal Pak, ini kan kita balik kembali ke diri kita. Egois kita terkadang cenderung merajai, hal-hal negatif itu juga terkadang menguasai. Kita tidak sanggup melakukan itu semua. Akhirnya kita tidak pernah merdeka dan mungkin saja hari ini merasa kita masih kurang dan kurang. Gitu ya. Master, sebagai catatan akhir dari perjumpaan kita. Mari mitra kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul memahami diri kita dan juga lingkungan kita. Jadilah orang yang betul-betul tadi pelayan di antara umat, atau saya sangat sepakat sekali menjadi khodimul ummah. Artinya pelayan bagi mereka yang membutuhkan kita. Jangan segan-segan kita memberi dan memberi terus sampai akhir hidup kita. Insya Allah kalau orang mengatakan dulu ketika kita lahir menangis, janganlah mati kita menangis lagi, tapi tersenyum dengan itu. Semoga manfaat di hari ini. Kang Andi, terima kasih sudah membersamai kita diskusi, dan terasa teringat kembali di tahun yang 12 tahun yang lalu kita masih di studio 1 itu ya. Studio lama gitu ya. Studio lama ya. Dimana cikal bakal QLM mulai ngetes itu ya. Mulai kita ketemu lagi seperti kalau dulu malam hari, dan ternyata masih semangat luar biasa. Ya. Semoga Kang Andi juga terus menginspirasi kita semua, dan ilmunya terus ditebarkan bagi kita semua, karena kita sesungguhnya ingin sekali berbagi terus sampai kapanpun
kita berada, selama kita hidup, insya Allah manfaat. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ini jujur mitra Bang Andi yang minta mendampingi Pak Sambar. Tadi menawarkan diri dulu, takutnya beliau sudah tidak mau lagi. Tapi alhamdulillah mitra JC kami bisa menemani Anda kembali. Terima kasih nih yang sudah bergabung hari ini. Semoga kita disehatkan, dipanjangkan umur kita untuk terus menjadi yang lebih baik lagi. Kita kembali berjumpa di edisi QLM yang akan berikutnya. datang. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.